kebanyakan profesional atau pekerja, mereka bilang, Kak, walaupun misal gajiku ini udah naik, tapi aku merasa kok asetku nggak bertambah. Kenaikan UMP sendiri tuh cuma sekitar 3-6% dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan data dari Bank Indonesia gitu ya, kenaikan harga properti residensial itu sekitar 7,4%. Jadi kan ada selisih tuh. Apakah UMP itu cukup untuk satu keluarga? Dan kayaknya kok nggak cukup, itu aku bisa relate gitu ya. Kayaknya banyak di luar sana ya yang merasa ini UMP cuma segini doang nih, kayak uangnya lewat aja. Ini ada satu temuan yang menarik juga gitu ya. Untuk beberapa orang gitu, rumah adalah aset yang mereka mau beli untuk tempat tinggal. Tapi untuk sebagian kalangan gitu ya, terutama kalangan yang ke atas, rumah itu dijadikan aset investasi gitu. Dan implikasinya apa sih? Jadinya harga rumah itu sekian menaik gitu. Orang merasa loh kayaknya kok daya belinya itu menurun gitu ya. Orang gak bisa beli aset. Tapi harga rumah tetap naik gitu. Kenapa? Ya ada sebagian kalangan ini yang tetap membeli. That's why harganya naik. Halo Konvisto semuanya, kembali lagi di Invest Talk All About Investment. Hari ini balik lagi bersama saya Namraj, dan pastinya kita akan kedatangan narasumber yang gak kalah menarik hari ini. Kalian semua pernah bertanya-tanya gak sih, kenapa sih kayaknya generasi sekarang tuh susah banget punya aset, banyak yang bilang Gen Z gak bisa beli rumah, bahkan milenial juga kayaknya masih ngerasain. Tapi kalau kita lihat orang tua kita dulu, mungkin paman, bibi, sampai ke kakek nenek kayaknya pasti punya aset, tanah, rumah gitu. Padahal kan sebenarnya kalau ngelihat dari hasilnya sendiri, kayaknya zaman sekarang tuh lebih banyak kayak bisa 2, 3, 4 pekerjaan. Sedangkan orang zaman dulu lebih chill, lebih stay di satu kerjaan. Mungkin untuk menjawab itu semua, kita kedatangan narasumber yang gak asing lagi karena pernah datang ke sini juga. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa Konvisto semua untuk terus bertransaksi di aplikasi investasiku. Karena setiap transaksi Anda baik di saham, obligasi maupun reksadana akan mendapatkan cashback MPC Point yang bisa ditukarkan menjadi reksadana lagi nih. Oke, langsung aja kita bakal bahas. Karena isu tadi itu apakah karena ekonomi yang berubah atau cara kita mengelola uangnya nih yang salah. Kita kedatangan bersama kita seorang financial planner Kak Kaylin CFP, di mana kita akan diskusi bersama mengenai topik tadi. Halo Kak Kaylin, apa kabar? Halo Mas Namraj, baik, apa kabarnya? Baik juga nih, semoga Konvisto semua juga baik-baik kabarnya ya. Mungkin langsung aja, mungkin beberapa pasti udah gak asing nih dengan muka Kak Kaylin, selain di podcast kita udah agak lama tapi ya. Semoga mereka ada yang pernah nonton. Tapi selain itu kan juga aktif di media sosial gitu, dan mungkin di offline, online event juga berkaitan dengan keuangan. Mungkin boleh dijelaskan sedikit perkenalan dirinya, mungkin backgroundnya, dan sekarang lagi sibuk apa nih? Oke, kalau background aku sendiri, saat ini aku adalah seorang perencana keuangan gitu. Jadi sudah tersertifikasi, Certified Financial Planner, ada ambil sertifikasi lainnya juga gitu, kayak Estate Planner, itu berhubungan sama warisan. Gitu. Kalau sekarang kesibukannya full time, punya sebuah manajemen gitu, manajemen KOL, dan tapi aktif juga sharing di sosial media tentang keuangan, sama di-invite mungkin ke beberapa acara juga ya sebagai pembicara. Oke, berarti lingkupnya lebih ke keuangan dan content creation juga talent management saat ini ya. Jadi yang mau kepoin Kak Kaylin ada di mana? Bisa di Instagram kali ya, di @kaylinm08. Oke, ini kan dari tadi kita ngomongin background Kak Kaylin juga katanya Certified Financial Planner. Itu boleh diceritain sejak kapan, dan sebelum itu pun kapan sih mulai tertariknya dengan financial planning atau investment gitu? Apakah backgroundnya emang orang tuanya mengajarkan gitu, atau kayak di sekolah atau gimana? Dulu gitu ya, waktu ngeliat orang tua itu yang kerja, dan kalau apa yang masuk itu apa yang dikeluarkan gitu ya. Terus mana nih sisanya gitu. Jadi sering banget ada perbincangan di mana ini kok uang cuman lewat gitu, atau kadang bisa aja lebih besar pasak daripada tiang gitu, atau lebih besar pengeluaran daripada pemasukannya. Nah, kemudian aku pribadi kan berasal dari jurusan akuntansi gitu. Suatu saat lagi nunggu nih upacara kelulusan. Nah, di situ aku tuh bengong gitu. Tapi untung bengongnya produktif ya, bukan bengong yang kayak itu gak kesambet juga. Iya, jangan sampai. Untungnya produktif. Jadi aku tuh mikir gitu,
kayak oke, habis ini lulus terus mau ngapain gitu. Dan karena aku tumbuh di keluarga besar yang spektrumnya tuh luas, dalam arti ada yang secara finansial gitu ya itu kurang mampu, ada yang di tengah gitu, ada yang kalau di Surabaya tuh ada crazy rich gitu ya. Jadi karena spektrumnya seluas itu dan gapnya sangat lebar gitu, aku tuh overthink gitu dan kepikiran ya. Jadi mengalami quarter life crisis gitu sebelum waktunya. Aku mikir apa ya hal yang keluarga crazy rich ini tahu gitu, yang kami ini tidak tahu gitu. Karena kebetulan posisi keluarga aku mungkin kayak di tengah, mengarah ke bawah kali ya, tengah gitu. Jadi dari situlah aku cari-cari tahu gitu ya. Aku dengerin podcast, terus baca-baca buku. Aku menemukan suatu ilmu yang namanya financial planning gitu. Nah dari situ awal mula ketertarikan aku sih. Itu kira-kira berarti abis lulus ya 21, 22 mungkin ya? Iya. Oke, berarti ini masih nyambung banget sih sama topik utama kita hari ini. Mungkin klien-klien ke kalian sendiri atau bahkan followersnya gitu ya, pasti banyak yang nanya kayak, ini uangnya tuh kita udah ada tapi kok gak pernah ngerasa kayak punya apa-apa gitu, kayak kerja mulu tapi habis. Mungkin ya tergantung orang ya, ada yang self reward lah, ada yang apa, tapi ada yang ditabung terus pun tapi kayaknya gak kebeli-kebeli aset gitu. Emang kira-kira ekonomi kita lagi gawat nih atau gimana sih kalian melihat hal ini? Oke, jadi emang kebanyakan yang konsultasi gitu ya, aku juga menerima konsultasi, mungkin 90% karena kebanyakan profesional atau pekerja, memang masalah utamanya juga kayak gitu Mas Namraj. Jadi mereka bilang, Kak walaupun misal gajiku ini udah naik, tapi aku merasa kok asetku gak bertambah gitu. Nah kalau misal dilihat sebenarnya masalahnya ada di sistem keuangannya gitu, atau mereka gak punya sistem finansial yang baik atau belum diatur gitu. Jadi walaupun income datang atau mengalami kenaikan gaji gitu, tapi masih belum ada nih mana yang harusnya dialokasikan untuk ditabung, mana yang diinvestasikan, terus mana yang baru boleh akhirnya untuk dipakai gitu, di spending. Berarti kalau dari pertanyaan-pertanyaan mereka itu kan intinya financial planningnya belum tentu baik gitu ya kebanyakan orang gitu. Tapi kalau melihat behaviornya sendiri nih kan kebanyakan milenial Gen Z itu sebenarnya lebih hustle ya, maksudnya kayak bisa ya kayak Kailin sendiri ya udah owner juga, nanti content creation juga, ntar ada narasumber segala macam. Tapi kenapa sih secara penghasilan tuh tetap bukan nggak nutup ya, tapi kayaknya susah ya investasi itu kayaknya kita ngeluarin 5%-nya itu udah berat gitu. Kayaknya apakah ada pengaruhnya juga dengan daya beli masyarakat sekarang dan harga asetnya gitu perbandingannya, atau memang itu sebenarnya pure salah money management kita aja? Oke, kalau misal sekarang gitu ya, ditanya daya beli gitu, hubungannya sama daya beli terhadap apa dulu? Kalau misal kebutuhan itu nggak terlalu yang signifikan gitu. Kita masih bisa kok afford untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan gitu. Tapi kalau misal ditanya terhadap aset gitu, kenaikan aset, nah itu baru secara data itu memang nunjukin kalau gapnya melebar Mas. Jadi ada yang namanya rasio price to income gitu. Jadi ada sumber gitu ya, kalau nggak salah dari numbeo.com gitu. Kalau misalnya nih kita punya gaji ya, dan gaji UMP di Jakarta tuh kalau kita ambil data dari BPS sekitar 5,25 juta gitu on average ya. Mungkin ada yang di atas itu, ada yang di bawah itu, tapi kalau on average 5,25 juta. Nah, kalau dengan price to income ratio tadi, katakanlah nih kita mau beli aset gitu ya, properti. Itu di harga 1,3 M deh gitu ya. Nah, itu berarti kita butuh 5,25 disetahunkan itu 60-an juta. Kita butuh 21 tahun. Nah, bayangin tuh kayak bahkan nanti kalau udah 21 tahun harga rumahnya bisa udah naik lagi. Dan itu kan kalau menganggap kita nggak keluarin sepeser pun dari uang itu. Yes, bener. Ya. Bener. Nah, makanya kalau misal keadaannya udah seperti itu kan, jadi kalau berdasarkan rasio itu, tapi kenaikan UMP sendiri tuh cuman sekitar 3-6% dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan kalau misal data dari Bank Indonesia gitu ya, kenaikan harga properti residensial itu sekitar 7,4%. Jadi kan ada selisih tuh. Gitu.
Nah kalau misalnya kita cuman ya udah nih gajinya naik gitu, tapi kita nggak berinvestasi, walaupun kita hustle sekeras apapun gitu ya, nggak akan kekejar. Oke, berarti ada gap di antara kenaikan aset dan kenaikan penghasilan kita gitu ya. Benar. Walaupun ini average person ya, bisa jadi kalau yang performanya baik dan misalnya ada yang berpindah pekerjaan dan lain-lain, mungkin aja sebenarnya ada kenaikan. Tapi balik lagi sih, ini mungkin statement yang kontroversial ya. Kita mau sedikit klarifikasi. Jadi menurut Kak Kelin sendiri nih, dari perhitungan dan pengalaman bersama klien, kira-kira berarti UMP setiap kota itu sebenarnya tuh dihitungnya itu kira-kira berdasarkan apa sih? Apakah itu kecukupan satu orang untuk hidup dengan mereka yang sudah punya aset, maksudnya tempat tinggal gitu ya? Atau satu orang yang belum punya tempat tinggal, atau satu keluarga yang belum punya tempat tinggal atau sudah gitu? Karena banyak yang bilang sepertinya sih kalau satu keluarga, pengalaman saya sendiri ya sepertinya kurang gitu ya. Tapi gimana menurut Kak Kelin sendiri? Mungkin ini agak no offense to pemerintah ya, kita hanya hitung-hitungan berdasarkan data aja. Oke, sebenarnya kalau ditanya tentang itu kayaknya bukan ranah aku ya untuk menjawab juga gitu. Dalam arti aku juga nggak tahu nih pemerintah menetapkan UMP itu berdasarkan apa. Tapi kalau yang Mas Namraj bilang apakah UMP itu cukup untuk satu keluarga, dan kayaknya kok nggak cukup, itu aku bisa relate gitu ya. Kayaknya banyak di luar sana ya yang merasa ini UMP cuman segini doang nih, kayak uangnya lewat aja gitu. That's why banyak di luar sana orang yang juga ngambil side hustle lain itu untuk menambah income mereka. Jadi ya menurut aku emang kalau di zaman sekarang gitu ya, kalau dibandingkan dengan dulu itu kenaikan pendapatan dan kenaikan harga properti itu mungkin gapnya nggak selebar sekarang, Mas. Jadi orang kayak oke lah bisa punya aset gitu ya. Tapi kalau sekarang karena ada gap yang melebar itu, makanya kita harus pinter-pinter gimana ngelola uang kita, gimana kita bikin uang kita ini juga berkembang gitu, supaya ngalahin inflasi dan ngalahin kenaikan itu. Jadi kita bisa punya properti atau aset yang lebih banyak. Berarti untuk yang cita-citanya punya aset, PR-nya double ya, selain mengalahkan inflasi. Kan sebenarnya tujuan utama investasi mengalahkan inflasi. Ini mereka harus ngejar gap-nya lagi. Berarti dalam belajar investasinya nanti juga harus tahu ya instrumen mana yang bisa mengejar kedua gap itu gitu ya. Oke. Nah balik lagi nih, kalau ngomongin tadi properti gitu ya, bener gak sih ini aku cuman baca-baca kenaikan properti di Indonesia dan perbandingan dengan gaji itu bahkan itu salah satu yang tertinggi di dunia gitu. Kayak orang-orang bahkan di Amerika atau Eropa tuh gak setinggi kita gitu. Padahal kan kalau ngomongin ini balik lagi bego-begoan orang awam aja ya, supply demand-nya kan sebenarnya nggak terlalu jauh gitu ya, karena kan Indonesia sebesar itu gitu. Mungkin beda kalau kita ngomongin Jakarta doang ya, sedangkan pada praktiknya aku ngelihat teman-teman aku di daerah pun nggak gampang untuk beli rumah sekarang gitu loh. Kecuali mungkin yang kerja di Jakarta belinya di daerah gitu ya, memang berbeda dari UMP dan perbandingannya gitu. Gimana menurut Kak Kelly? Nah ini menarik, aku juga sempat ngelihat data itu sih Mas. Dan mungkin balik sedikit ke yang tadi price to income ratio, itu kita ngelihat negara tetangga deh kayak Singapura. Singapura itu di sekitar 23 kali, which juga tinggi. Tapi jangan lupa kalau pendapatan mereka juga tinggi. Dibandingkan dengan kita gitu, dibandingkan dengan Indonesia. Jadi Indonesia ini lebih tinggi dibandingkan kayak Bangkok atau Kuala Lumpur gitu ya. Dan dia mepet dengan Singapura, tapi emang income-nya nggak sebanding gitu kan. Kita bener-bener kayak kejepit. Nah, terus kalau kayak yang tadi Mas Namraj bilang, ini ada satu temuan yang menarik juga gitu ya. Karena untuk beberapa orang gitu, rumah adalah aset yang mereka mau beli gitu. Jadi aset ya udah untuk tempat tinggal. Tapi untuk sebagian kalangan gitu ya, terutama kalangan yang ke atas, rumah itu dijadikan aset investasi gitu. Dan implikasinya apa sih? Jadinya harga rumah itu sekian menaik gitu. Orang merasa loh kayaknya kok daya belinya itu menurun gitu ya. Orang gak bisa beli aset, tapi harga rumah tetap naik gitu. Kenapa? Ya ada sebagian kalangan ini yang tetap membeli, that's why harganya naik gitu. Makanya mungkin boleh stop kali ya dibeli semuanya gitu. Tolong sisain buat kita gitu ya. Disisa-sisain ya buat yang membutuhkan. Menarik banget statement Kak Helin tadi, perbandingan dengan negara tetangga gitu ya. Walaupun Singapura lebih tinggi, ini balik lagi ya, kan mereka tuh jelas karena supply-nya tuh sangat dikit ya. Karena kita tahu Singapura tuh
negara yang sangat kecil gitu ya. Kalau nggak salah lebih kecil dari Jakarta bahkan. Jadi mungkin bisa dimengerti, bahkan mereka kalau yang punya rumah aja itu udah sangat-sangat kaya ya, karena kebanyakan dibuat seperti apartemen atau ya rusun versi bagus lah gitu ya. Jadi kenapa ya, padahal di Indonesia ini sangat besar, masih lahan masih banyak. Bahkan di Jakarta sendiri aja walaupun orang bilang sudah padat gitu ya, tapi secara properti sebenarnya perluasannya masih terus ada gitu ya. Developer terus bermunculan di mana-mana, bahkan pinggiran Jakarta gitu ya, kita bisa bilang seperti kayak Bogor, terus Bekasi, Depok itu sebenarnya masih underdeveloped gitu kalau kita lihat pakai mata telanjang aja gitu ya. Kenapa selain tadi karena ya terus dibeli gitu ya. Kenapa mungkin dari, bukan balik lagi kita tidak mengkoreksi pemerintah gitu ya, tapi apakah tidak ada kalau langkah yang bisa dilakukan pemerintah nih, atau bahkan developer sendiri gitu yang bisa mencari jalan tengahnya agar supply demand-nya tetap tersedia tapi tetap ada terkendali gitulah dari harga aset ini. Oke. Kebetulan aku tuh juga ada background mengambil pendidikan mengenai kebijakan publik gitu, Mas. Nah, yang mengeluarkan ini dari universitas di Singapura gitu. Jadi aku mempelajari juga lah kebijakan-kebijakan mereka di sana. Nah, kalau misal ditanya apakah ada gitu yang bisa dilakukan pemerintah, balik lagi dari sebenarnya pemerintah mau mengeluarkan kebijakan apa gitu ya. Sebenarnya kalau pemerintah mau membatasi gitu, oke, untuk kalangan tertentu nggak boleh nih beli asetnya, misal rumah kamu ambil langsung 3 biji gitu atau 4 biji. Itu kan setidaknya bisa mengurangi inflasi harga properti kayak gitu. Dan itu bisa kerjasama juga tuh sama developer. Cuman kalau tadi di pinggiran-pinggiran itu sebenarnya harganya memang masih belum terlalu terapresiasi ya. Karena kan developer juga makin nyari nih, oke, mana yang bisa di-afford sama kelas menengah dan bawah gitu. Jadi memang sebenarnya masih ada aja. Cuman untuk kawasan yang kita rasa kayaknya prime, strategis, itu biasanya harganya udah melonjak gitu, tinggi sekali. Makanya mungkin itu yang menghasilkan tren baru zaman sekarang ya. Orang tinggalnya misalnya di daerah Maja, Bogor, Sentul, Bekasi sana, tapi kerjanya di Sudirman, SCBD. Iya, betul. Itu sebenarnya sangat luar biasa ya kalau kita ngobrol dengan teman-teman internasional kita misalnya, pasti mereka juga kayak, hah, jarak segini gitu kan tempuh tiap hari, agak nggak masuk akal gitu ya sebenarnya. Kira-kira gimana ngelihat momen ini, tren ini, apakah ya masih mau nggak mau harus dijalani atau sebenarnya mendingan sementara ngontrak aja dulu gitu kan? Tahun-tahun lalu tuh banyak ya statement yang populer gitu di kalangan banyak financial creator gitu ya, yang merasa bahkan zaman sekarang di Indonesia ngontrak itu atau sewa rumah itu lebih worth it dibandingkan beli aset gitu. Gimana menurut Kak Kelin sendiri? Benar, aku pribadi juga setuju sih. Nggak harus kita tuh memaksakan kayak, oh, untuk orang tuh tahu ya kita punya aset nih, kita punya rumah. Nggak harus gitu. Kalau emang hitungannya nggak masuk akal dan memang nggak sesuai kebutuhan kita, ya untuk apa kita paksakan gitu. Lebih baik kita sewa gitu kalau hitungannya lebih masuk akal dan uangnya ini bisa dialokasikan untuk prioritas-prioritas lain gitu. Misal untuk nanti kalau udah berkeluarga, punya anak, nah buat dana pendidikan anak dulu gitu. Karena saya pernah ngobrol juga ya Mas sama temen gitu, temen yang financial planner juga. Beliau ini udah mungkin 20-an tahun gitu di dunia financial planning dan beliau nggak punya rumah. Sewa gitu. Wow. Karena dia juga bilang data yang ngomong, kamu lihat deh di Jakarta sini ya atau sekitarnya deh, Serpong, kebetulan dia di Serpong, sekitar 8 tahun itu udah berubah gitu suasananya, dan bisa jadi kamu merasa udah nggak cocok dan kamu mau pindah gitu. Karena misal dia baru pindah waktu itu di Serpong, dia merasa oh lingkungannya nih nyaman gitu ya, enak. Sekarang udah makin crowded gitu, dan dia merasa aduh kok ada kepikiran apakah mau pindah atau enggak, itu dievaluasi. Sedangkan kalau kita beli aset properti kan kita rencananya mau tempatin jangka panjang gitu ya. Itu. Nah, jadi ada beberapa aspek yang dipertimbangkan itu. Dan karena hitungannya yang memang semakin tidak masuk akal, ya wajar kalau beberapa orang mempertimbangkan untuk ya udah saya sewa aja. Gitu. Ini angle yang menarik ya, karena jarang dibahas gitu. Biasanya kan hanya dari angkanya, kayak tadi nggak masuk akal, uangnya bisa dialokasikan ke instrumen investasi. Tapi sebenarnya dari segi emosional pun
belum tentu gitu ya. Bener banget, karena kita melihat Jakarta dan sekitarnya ini dinamis banget. Misalnya daerah sebutlah tadi Serpong, misalnya Pik, terus mau ganti lagi ke Alam Sutra, kan banyak daerah berkembang lainnya yang mungkin saja selain karena kenyamanan, mungkin kalau cuman bosan atau kenyamanan bisa lah diubah, tapi misalnya yang pekerjaan kan juga kadang kebutuhannya sekarang udah nggak commute di daerah sini nih, misalnya apakah mau pindah atau bahkan keluar kota gitu. Kayaknya lebih bisa menjadi salah satu alasan juga ya dengan tidak membeli rumah gitu. Tapi menurut Kak Kelin sendiri, apa sih tanggapannya bahwa beberapa orang bilang sebenarnya kan punya aset itu untuk keamanan juga nih, merasa secure dengan diri sendiri bahwa ya ibarat kata apapun yang terjadi udah punya rumah lah at least gitu loh. Sedangkan itu yang membuat sekarang lagi banyak juga tren KPR. Pasti banyak juga nih kliennya yang konsultasi mengenai KPR kayak oh iya dengan penghasilan sekian bisa sekian tahun di daerah sini. Itu menurut Kak Kelin sendiri gimana sih? Apakah masih nggak apa-apa? Masih masuk akal atau ada batas-batas tertentunya di mana nih untuk orang memulai KPR dan yang sudah memang memaksakan gitu? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomong secara angka gitu ya atau logiknya bisa jadi misal hitungannya nggak masuk akal gitu. Tapi kalau kita ngomong secara emosional gitu atau dari behavioral finance-nya gitu ya, itu beberapa orang emang merasa ya saya merasa udah fulfill gitu ya atau terpenuhi kalau saya punya rumah gitu. Ya nggak masalah juga, karena kalau kita ngomongin perencanaan keuangan gitu Mas, emang ngitung-ngitung ya, kelihatannya ngitung-ngitung angka. Sebenarnya teorinya itu mungkin hanya 10% gitu. 90% itu sebenarnya adalah respons orang yang melakukan itu gitu. Jadi ya kalau kita merasa hitungannya udah deh saya nggak akan punya rumah gitu ya, tapi nggak tenang tuh hatinya ya untuk apa juga gitu. Tapi memang harus ada beberapa safety net yang dipenuhi gitu. Misal ya cicilan gitu kan nggak boleh maksimal 30% dari penghasilan. Kalau misal lebih dari itu kan kita juga harus mempertimbangkan ada biaya-biaya di luar itu gitu. Kadang yang muncul juga timbul. Misal setelah kita bayar cicilan KPR 30% dimentokin gitu ya. Ternyata masih butuh ada renovasi, pas hujan bocor gitu. Nah itu uangnya dari mana? Ada atau enggak? Kayak gitu. Jadi itu harus dipertimbangkan juga. Itu juga ada variabel lain yang banyak yang bilang juga ya. Ini 30% lah ibarat kata dari penghasilan. Tapi kan penghasilan orang kan zaman sekarang gak semuanya fix ya. Banyak yang misalnya content creator, bahkan sales yang dari komisi, terus banyak yang ngandelin bonus dan lain-lain. Gimana menurut Kak Kelin? Apakah kayak misalnya kalau kita ngambil contoh content creator sendiri, karena mereka merasa ya mereka pun tidak safe sebenarnya walaupun uangnya misalnya banyak di depan gitu ya. Mereka lebih memilih kalaupun mau beli aset ya udah ditabung untuk beli cash dulu. Apakah itu langkah yang tepat atau misalnya sebenarnya nggak apa-apa untuk yang penghasilannya nggak menentu untuk ngambil misalnya KPR atau cicilan? Oke. Kalau emang mau ngumpulin sampai cashnya kekumpul gitu ya, tergantung nih seberapa cepat dia bisa ngumpulin kan gitu. Kalau emang lama banget, ya salah satu alternatif ya dengan KPR gitu. Selama itu tadi nggak masalah. Jadi ada juga temen aku nih, dia membeli secara cash itu bisa Mas, tapi dia memilih untuk KPR gitu. Nah alasannya kenapa? Karena cicilannya ini bisa dibiayain dari passive income dia, dari dividen lah, dari mungkin kupon bunga gitu. Jadi dia nggak harus mengeluarkan uang yang besar sekaligus gitu. Jadi dia bisa bayar cicilan pakai dividen dan kupon bunga tadi, dan uang yang besar ini dia alokasiin, dia puter lagi. Benar. Gitu. Jadi menarik banget karena kalau dibilang misalnya teman-teman sudah punya dana sekian gitu ya, sebenarnya bisa beli cash. Tapi kan banyak juga yang ngerasa misalnya bunga KPR itu 5%, tapi dia bisa nyari 8% di instrumen investasi. Benar. Dia bisa nyari gap 3%-nya ya buat ya untuk menambah tabungan dia sendiri gitu. Dan masih bisa diputer lagi gitu. Wah, keren banget sih. Makanya buat teman-teman yang belum ibarat kata paham banget investasi, nggak apa-apa ya, sambil digali dulu. Jangan maksain justru misalnya masuk ke yang agresif gitu. Apalagi misalnya saham yang volatil, kita bilangnya saham konglo gitu ya. Saham yang kita lihat market lagi kayak gini. Jadi jangan terlalu terburu-buru juga. Mungkin masuk ke behavioral dari money itu sendiri ya. Kayak semakin banyak uangnya, apa sih langkah yang harus diambil nih sama teman-teman? Mungkin Kak Kelin
tadi kan kalau dari contoh-contohnya yang emang sudah bekerja keras mengumpulkan, gimana untuk orang-orang yang dapat uang kaget gitu? Misalnya kita bisa bilang warisan, tadi kan Kak Kelin juga beberapa ngurusin. Mungkin warisan, mungkin misalnya ya uang turunan atau pemberian bahkan misalnya dari bosnya atau ya bonus tahunan yang sangat besar gitu. Gimana sih cara kita harus memproses uang tersebut gitu? Apalagi dari yang kalangan yang mungkin tidak pernah menerima uang sedemikian banyaknya. Oke. Ini pertanyaan yang bagus gitu, karena mungkin kalau kita income gitu ya, pendapatan dari gaji terus pelan-pelan kita naik gitu, kita bisa mengukur kan. Tapi kalau tiba-tiba dapat uang kaget gitu, entah dari warisan atau mungkin dari uang asuransi gitu ya, itu juga ada tuh yang seperti itu. Yang penting sih harus sadar gitu ya, ada financial awareness di mana uang ini tuh bukan uang untuk saat ini gitu loh, tapi uang yang bisa kita pakai untuk masa depan kita gitu. Jadi memang harus dikelola dengan baik. Jangan begitu udah dapat nih berasa langsung kaya banget nih gitu kan, bisa beli apapun yang dimau. Harus dikeluarin gitu ya. Harus banget juga dikeluarin. Nah, jadi untuk beberapa orang, mungkin kalau yang masih muda, profil resikonya biasanya lebih agresif gitu. Sebagian tetap di preserve gitu. Karena emang kalau ini in general gitu ya, maaf agak lompat-lompat, tapi kalau in general dalam financial planning, ketika kita masih kerja, masih produktif gitu, kita tuh mau membangun kekayaan gitu kan, kita mau accumulate wealth. Tapi pada poin tertentu, kalau misal nih uang tuh udah terkumpul semuanya, kita tuh bisa aja slowing down. Karena kita lebih fokus untuk mempreserve atau menjaga agar aset kita nggak turun gitu. Jadi kita udah yang bukan fase kita mau berlari nih sekencang mungkin, tapi ya konsekuensinya kita bisa jatuh kapan aja gitu. Ada keluarga yang udah kita tanggung, kita udah punya anak, jadi fokus kita lebih untuk menjaga kekayaan itu. Sebagian boleh dibiarkan tetap bertumbuh, tapi kebanyakan sebagian besar udah lebih jatuhnya lebih moderat, lebih konservatif bahkan gitu. Oke. Berarti misalnya yang menengah nih, keluarga menengah tiba-tiba dapat warisan, mereka bisa mungkin dibagi dua misalnya gitu ya. Ini mungkin secara teori ngasaknya dulu ya, ngasalnya sedikit. Yang satu setengah ini bisa dipakai misalnya apakah bangun usaha, apakah diinvestasikan yang lebih agresif yang untuk berusaha menaikkan strata ekonomi mereka secara general dulu. Yang setengahnya ini lebih ke sebagai safe haven mereka juga untuk kayak nggak terlalu jatuh juga kalaupun ada risiko dari yang sebelah ini gitu ya, kurang lebihnya mungkin ya. Iya, benar. Benar banget. Jadi menarik juga ini mungkin agak contoh yang populer aja gitu ya. Saya sempat agak bingung sedikit. Saya kan sering nonton podcast juga dari mungkin yang lebih influencer besar gitu ya. Salah satu contohnya kan dari Tia Dika yang lumayan aktif ngomongin finansial gitu ya. Beliau sendiri kan sudah financial freedom tuh dari lama lah, sudah berapa tahun lalu gitu kan. Kalau kita orang awam ngerasanya kan kayak ya udahlah ya, nggak nyantai aja gitu. Mungkin itu berkaitan dengan yang Kak Kelin katakan tadi, karena dia udah nggak ngejar ke atas gitu ya, tapi dia menjaga biar dia nggak turun dari level tersebut. Makanya dia masih nyatet pengeluaran gitu. Mungkin kalau kita di tahap beliau, kita udah gak nyatet pengeluaran kali ya. Kita hanya catat pemasukan dan gitu ya. langsung spending gitu ke luar negeri gitu ya. Tiba-tiba yang keluar lebih banyak ternyata. Gimana menurut Kak Kelin? Apakah benar gitu? Oke, fenomena Bang Radit ini kebetulan aku juga seneng gitu ya ngeliatin Bang Radit yang udah, maksudnya dari apa nih, udah dari aku kuliah, sekolah tuh udah ngeliat Bang Radit gitu, yang dari karirnya masih ya menulis gitu ya, bikin malam minggu Miko sampai sekarang, tapi orangnya masih humble dan dia menerapkan finansial, mengatur finansial tuh secara baik gitu. Ada satu podcast yang tanya juga nih, waktu itu narsumnya tanya, Bang, lo kan udah financial freedom gitu, ya kenapa lo masih podcast seminggu misal 3 kali gitu ya, masih syuting, bikin konten gitu. Nah jawabannya Bang Radit tuh, dia menjawab, tapi dia nggak mengindikasikan jawaban ini adalah untuk aspek keuangan gitu. Jadi dia bilang, ya karena gue suka belajar gitu. Gue suka belajar dari orang lain. Nah jadi ketika dia podcast, yang dia pikirkan tuh bukan kayak, oh ya oke, gimana nih cara supaya dapat tinggi gitu. Iya gitu, uangnya ya, monetisasinya gitu. Nah kalau misalnya dibalikin ke kita nih, kita ya, bukan Bang Radit gitu. yang masih kroco-kroco ini ya. Kroco-kroco. Nah, kebayang gak sih kalau nanti nih kita udah financial freedom, nah kita tuh
bebas gitu ngelakuin apa yang kita mau, udah tanpa kepikiran Khawatir. nih, iya nanti bayar sewa gimana ya gitu, nanti memenuhi kebutuhan hidup saya gimana ya gitu. Jadi kita memiliki pilihan, itu sih yang menurutku bedanya itu kali ya, dari menanjaki tangga karir gitu ya, profesional, sampai akhirnya terkumpul lah sekian gitu net worth. Itu yang sangat beda adalah sekarang jadi punya pilihan gitu. Oke, berarti benar juga kata Kak Kelin tadi, saat kita pelan-pelan naik gitu ya, selain dari aset dan kekayaannya juga, kita juga harus memperbaiki mindset kita kan ikut berkembang gitu ya. Itu tadi kenapa makanya kita mungkin aku dan teman-teman gitu ya merasa kayak kalau ini nanti mah kita nggak bakal gini, kita nggak bakal gitu, karena kita cuman ngebayangin asetnya doang yang berkembang ya, karena mindsetnya belum berkembang gitu. Sedangkan kalau orang sudah ngerasa di posisi itu tapi yang dia dengan jerih payah gitu ya, dia sudah merasa mindsetnya juga harus dikembangkan gitu kali ya. Bener, tapi emang permasalahan ini aku juga baru sadar gitu ya ketika ketemu salah satu teman investor gitu. Jadi bapak ini dia sudah financial freedom juga dengan keluarganya gitu. Tapi yang lucu adalah dia bilang, saya sekarang bingung loh mau ngapain gitu ya. Mungkin orang-orang di luar sana kita masih pekerja kayak, ya kita mau pak jadi bapak gitu kan. Saya mau bingung gitu, pak. Mau bingung gitu ya. Tapi bener-bener ketika ngobrol tuh dia merasa ya bingung gitu, kayak kosong. Buntu gitu ya. Iya, jadi walaupun ya misal kita belum di level itu, misalnya buat teman-teman yang masih berjuang gitu ya, hustle, coba bayangin dulu gitu. Ketika nanti kamu financial freedom, apa sih yang mau kamu lakuin? Karena itu juga aspek yang penting loh ternyata gitu. Karena untuk apa kita punya uang sebanyak itu, tapi kita merasa kosong gitu, hampa. Jadi perlu dibayangin juga sih dari sekarang, nggak apa-apa lah, nggak masalah ya. Mungkin itu juga yang menjadi acuan Gen Z dari belum financial freedom pun udah dikit-dikit jalan-jalan, dikit-dikit healing gitu ya. Berarti ada bagus dan enggaknya juga ya, karena kan mental juga perlu dijaga. Yang penting ada batasannya. Oke, balik lagi ke perbandingan zaman dulu dan sekarang nih. Kalau Kak Kelin sendiri merasa selain tadi kan perbandingan aset dan penghasilan yang ibarat kata angka-angkanya lah. Kalau dari segi sikap gitu ya, atau behavior orang-orangnya itu gimana sih? Apakah ada perubahan yang signifikan gitu, misalnya 20-30 tahun ke belakang, melihat orang tua kita, nenek kakek kita gitu, dalam memperlakukan uang dan dalam mencari uangnya juga gitu? Oke, kalau aku sih ngelihatnya ya, tapi nggak tahu ini nggak ada datanya gitu sih. Cuman kalau dari pandangan aku dan observasi aku adalah ada plus minusnya gitu. Kalau mungkin zaman dulu gitu ya, belum ada teknologi yang secanggih sekarang, orang untuk beli barang gitu ya, itu nggak semudah saat ini gitu. Mungkin pilihan barangnya juga nggak terlalu bervariatif kayak sekarang. Dan mungkin akses ke, apalagi pembelian untuk dari global gitu kan. Dulu mungkin nggak semudah sekarang. Jadi mungkin spendingnya nggak sekenceng itu ya gitu. Tapi di satu sisi sebaliknya, menurutku peningkatan literasi terhadap keuangan itu juga meningkat dibandingkan dulu. Karena walaupun ngelihat ya orang zaman dulu tuh kok gampang ya, dikit-dikit buka usaha gitu, buka pabrik di sini, buka pabrik di sana gitu. Tapi pas ngobrol banyak juga yang masih belum semelek itu, terutama terhadap produk-produk. Misal mungkin kalau perbankan biasa lebih melek, karena pihak perbankan kan menawarkan ya ini untuk memang kredit ya. Iya gitu, ini target nih, udah targeted banget. Tapi kalau investasi ada juga loh yang maksudnya investasi tuh masih yang deposito. Dari dulu sampai sekarang masih deposito gitu. Padahal ya ada pilihan lain yang sama-sama aman gitu, padahal menawarkan return yang lebih tinggi. Oke. Kayak banyak juga kan yang bilang zaman sekarang ya walaupun penghasilan meningkat ya gimana mau terjaga, orang tiap hari kopi. Nih kita ikut tersindir ya. Terus tadi bener, kemudahan dari teknologi kan dari yang awalnya berkembang, kita cuman bisa dimudahkan dengan misalnya m-banking, kita bisa kris gampang kemana-mana. Berkembang lagi marketplace, lalu ada lagi sekarang pay later. Benar. Terus pinjol bahkan ya, amit-amit gitu ya. Tapi memang semua serba dimudahkan gitu ya. Jadi ibarat katanya mungkin keran pengeluarannya itu
sangat-sangat deres gitu ya keluarnya. Gimana menurut Kak Kelin sendiri? Mungkin 5 tahun belakangan ini gitu ya? Nah yang di highlight Mas Namraj ini benar. Jadi kalau misal akses kredit sekarang makin mudah gitu. Tapi datanya nunjukin kalau kreditnya dipakai bukan buat produktif, tapi buat konsumtif. Nah itu kan yang jadi bahaya gitu. Sekarang kita punya akses nih ke pilihan-pilihan kredit gitu ya, pinjaman. Tapi instead of kita pakai untuk hal yang produktif, menghasilkan lagi another asset atau another income, malah kita pakai untuk hal-hal yang konsumtif gitu. Terus malah terjerat gitu. Makanya ya aku sangat tidak mendukung gitu ya menggunakan pinjaman. Karena kalau ada orang yang datang konsultasi, dia mungkin pinjaman hanya sekitar 5 juta. Tapi bunga yang harus dilunasi itu sampai puluhan juta, Mas. Karena menggulung gitu kan. Kayak untuk apa gitu kan, seperti itu. Dan bunga pinjaman itu bisa sampai 2% per bulan. Dimana nggak ada return investasi yang bisa ngalahin itu gitu ya. Kecuali kalau ada saham-saham ini ya yang beggar gitu kan ya. Baru ketutup gitu kan. Itu pun nyarinya susah ya. PR. Oke, berarti intinya tergantung juga kita menyikapinya gimana ya. Karena kan misalnya kemudahan akses kredit juga kalau untuk orang yang bisa menjadikannya produktif dan tahu lah ya batasan dari misalnya bunganya dan tenor segala macam, itu sebenarnya bisa menjadi nilai plus juga gitu ya. Benar. Dan balik lagi ke lifestyle-nya anak zaman sekarang juga nih, millennial Gen Z, kan ada FOMO, self reward, healing culture, social media pressure juga. Itu seberapa pengaruhnya sih terhadap kemampuan mereka untuk membeli aset gitu? Karena kita lihat kalau yang saya perhatiin sendiri ya, kayak yang di misalnya sosmednya ke Bali, ke luar negeri terus gini-gini, mereka kadang bahkan masih yang masih ngekos, masih ya nggak punya kendaraan gitu kemana-mana, ojek online. Itu apakah itu emang pure pilihan mereka atau emang bahkan bisa jadi ada indikasi bahwa mereka nggak bisa afford hal itu gitu? Mungkin kalau aku pribadi gitu ya, aku bukan ngeliat orang tuh dari apakah dia kayak misalnya kita ngeliat dia masih sewa nih tapi kok dia jalan-jalan ke luar negeri gitu. Banyak orang yang masih menilai kekayaan seseorang itu dari apa yang terlihat gitu, dari aset fisiknya, misal punya rumah, punya mobil nggak, punya motor nggak gitu. Sedangkan di luar sana gitu banyak manusia-manusia yang jenisnya adalah dia nggak punya aset fisik tapi portofolionya nggak main-main gitu. Oke. Jadi menurut aku nggak masalah kalau misal kondisi yang tadi kayak gitu ya, dia mungkin portfolionya udah nggak main-main terus dia mau healing sih nggak masalah selama memang bijaksana ya, masih dalam alokasi budgetnya gitu. Tapi kalau dia memang tipikal yang masih mengandalkan satu penghasilan, terus juga masih pas-pasan, sering banget self reward, nah itu yang perlu dievaluasi lagi gitu. Oke, kalau dari financial planning sendiri kira-kira ada nggak sih batasan bakunya mungkin atau ya acuannya, misalnya untuk seseorang yang sudah kan kerja nabung investasi, portofolio terbangun, untuk di mana titik mereka udah bisa nih spending yang lumayan besar, misalnya kayak healingnya ya ke Bali, ke luar negeri gitu. Dan itu batasannya seberapa, misalnya apakah dari penghasilannya berapa persen atau dari portofolionya berapa persen yang bisa diambil atau gimana? Oke, mungkin kalau dari penghasilan sendiri biasanya ya kalau untuk mengumpulkan dana liburan gitu, itu bisa diambil berapa persen dari penghasilan kita bisa pakai. Biasa yang rumusnya mungkin sering dengar adalah 50-30-20 gitu. Untuk 30 yang keinginan itu sebenarnya cukup besar juga gitu kan. Nah itu bisa dipakai, kita tabung, nggak cuma ditabung, kita taruh di instrumen yang rendah resiko tapi masih menghasilkan. Jadi sempat ingat juga tuh waktu itu investasiku dari Mega Sekuritas sempat ada program di mana untuk ngumpulin dana liburan juga gitu. Jadi ya udah kita sisihin income, kita targetin nih kita mau liburan berapa, mungkin tahun depan. Nah nanti kita kumpulin, masuk nggak nih hitungannya sama apa yang kita butuhkan waktu itu uangnya ya gitu. Oke, jadi berarti jangan sampai mereka udah tahu, bahkan ada yang nggak tahu juga bahkan budgetnya berapa, main blind aja untuk pesan tiket liburan segala macam untuk healing. Mereka nggak tahu bakal spending berapa, mereka juga nggak tahu nanti bayarnya gimana. Ada yang pay later juga, ada juga yang bahkan udah dibudgetin sekian tapi ya udahlah sekali-sekali tembus, lama-lama tembus 10%, 20%, 30% gitu ya. Mungkin ngalamin juga nggak dari klien-kliennya Kak Kelin? Nah itu memang yang jadi permasalahan ya buat beberapa orang adalah
ya tadi ada data yang nunjukin juga 76% pekerja dengan gaji yang tinggi gitu ya, itu masih hidupnya dari gaji ke gaji. Ya kenapa? Karena nggak ada sistem finansial yang jelas gitu. Kayak yang tadi, begitu dapet, ya udah nih, udah punya gue semua gitu kan. Padahal harus ingat, ada loh diri kita di masa depan yang membutuhkan uang itu gitu. Makanya ada baiknya mungkin mindsetnya diubah jadi begitu kerja gitu ya, kita mendapatkan privilege nih, kita bisa menghasilkan, dimana zaman cari kerja sekarang susah gitu. Kita masih berpenghasilan, ya kita simpan gitu sebagian, dialokasiin untuk ditabung, diinvestasiin. Nanti di kemudian hari kalau ada apa-apa gitu, hal yang gak enak, kita masih bisa bertahan nih dari apa yang udah kita konsistensikan gitu ya di sekarang. Oke, berarti nyambung juga nih. Aku udah dengar gitu ya, ada ilusi finansial di zaman sekarang bahwa ya udahlah jalanin aja, yang penting income naik. Misalnya kan ada beberapa perusahaan yang pasti nih tiap tahun naik misalnya 5%. Terus juga dia misalnya terus portofolionya juga yang konvensional, yang penting naiklah per tahun 5% juga misalnya gitu. Mereka merasa itu kan yang penting udah ada kenaikan di situ, mereka udah tenang, mereka nggak mau terlalu mikir banyak gitu. Mereka mikir misalnya kalau ada yang ngomongin aset, udahlah nanti juga kebeli tanpa bener-bener perencanaan yang matang gitu. Yang penting mereka merasa selagi aset portofolio dan pendapatan gue naik sekian persen, pasti nanti juga ada saatnya gue kebeli gitu. Gimana menurut Kak Kailin sendiri? Oke, nah menurutku itu pemikiran yang takutnya bisa berujung sesat gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat, udah ngecek gitu ya, bekerja di perusahaan ini kenaikan income-nya 5% nih tiap tahun gitu. Nah itu kan itu menurutku adalah hal-hal yang sifatnya eksternal gitu, bukan apa yang bisa kita kontrol. Karena kita nggak tahu nih suatu saat ketika perusahaan berpikir kayaknya saatnya yang tepat nih untuk melakukan efisiensi gitu kan. Sedangkan kita masih mempunyai mindset kita akan terus berada di dalam perusahaan dengan kenaikan gaji 5% gitu. Ini kawan Visto banyak yang relate lagi. Itu dia, makanya ya selalu namanya keuangan kita gitu ya. Jadi tanggung jawab kita sebisa mungkin apa yang bisa kita kontrol gitu di dalam porsi kita atau hal-hal yang sifatnya internal. Ya makanya begitu kita udah dapet nih, ibaratnya udah berpindah nih uangnya dari perusahaan ke kita gitu kan, ke rekening kita, ya itu yang kita kelola gitu. Kita kembangin lah sampai kita masukin ke instrumen investasi yang nantinya mungkin bisa kasih kita juga passive income gitu ya. Berarti direncanakan dari yang sudah ada dulu ya, jangan berangan-angan ke depan kalau dari sisi penghasilan gitu ya. Bukan berarti gak boleh berencana, tapi misalnya mungkin banyak juga yang misalnya pekerjaannya, balik lagi tadi aku bilang, ada pendapatan tetapnya tapi ada juga misalnya komisi atau bonus. Kan banyak nih pasti ngerasain denger juga kayak udahlah gue hidup gaji ke gaji, nanti untuk investasinya gue ambil dari bonus gue yang setahun sekali itu. Tiba-tiba pas nyampe di harinya tidak sesuai yang diharapkan, atau bahkan sebelumnya dia di-cut atau hal-hal seperti itu loh. Jadi dia tidak punya yang dia bilang dana plan B gitu loh ya. Itu gak sampai ke sana gitu. Itu gimana kalau untuk mindset-mindset seperti itu? Ini aku setuju juga ya. Jadi suatu hari ada aku membantulah untuk rekrutmen suatu perusahaan gitu. Jadi aku mempertemukan perusahaan ini dengan calon karyawan yang memang dibutuhkan di posisi itu. Kemudian perusahaannya itu bilang, oke, bilang aja nanti gajinya sekian, tapi kita akan ada bonus lah gitu, bonus performance, bonus mungkin akhir tahun gitu. Tapi memang gaji ini tidak sesuai dengan apa yang dimau kandidat gitu. Dia mengutarakan pendapatnya yang menurut aku ini logical dan wah ini dia sangat logis sih gitu ya. Dia bilang kalau untuk gaji itu nggak sesuai dengan apa yang aku butuhkan saat ini gitu, preferensi. Kalau ngomongin bonus, kita aku nggak ngeliat bonus. Karena bonus ini bisa ada, bisa enggak. Nah, itu dia yang bisa kita terapin juga ya dengan mindset yang seperti ini gitu. Kalau kita selalu mikirnya, oke, gaji sekian ya udah saya habisin, nanti masih ada bonus atau komisi. Iya kalau ada. Kalau misal lagi sepi dan nggak ada, berarti kan nggak ada yang ditabung atau investasikan. Makanya kalau ngomongin investasi itu emang harus diniatin gitu ya, emang harus di awal gitu ya. Di awal, bener. Oke, menarik banget nih. Pasti banyak yang tersentil nih, merasa. Karena kan balik lagi, kalaupun ada nanti ya nggak apa-apa juga ya untuk menambah porsi investasinya, atau bahkan mau misalnya jalan-jalan atau apa dari situ nggak masalah juga, asal mereka kan tadi udah disiplin gitu lah ya. Ini menarik juga, banyak kan sekarang
yang Kak Kelin bilang tadi sih, mungkin perusahaan X itu ya yang mengakalinya dengan seperti itu ya, menawar karyawan tuh dengan kayak gaji kita nggak cocok nih, tapi ada ini kok tambahan ini benefit itu, padahal yang semu juga ya gitu kalau kita bilang di dunia kerja. Mungkin banyak teman-teman juga yang setuju gitu ya kalau misalnya oke lah misalnya bonus tahunan, kalau kamu nyampe 1 tahun, apakah di kontraknya dikasih tahu ada pro-rate dari bonusnya misalnya dikeluarkan di bulan ke-10 atau gimana? Kalau nggak ada, itu juga penting juga untuk mereka baca kontrak dengan benar gitu ya. Kalau kita ini sebenarnya nggak di topik ya, kita bahas sedikit aja. Apa pendapat Kak Kelin sih terhadap misalnya dunia kerja sekarang yang tadi kan kita udah ngomong lah susahnya dapat kerja dan lain-lain. Tapi kita juga bisa bilang susah untuk dapat gaji yang apresiasi yang pantas gitu loh dari karyawan. Mungkin ini tanpa merendahkan perusahaan manapun, karena kita bisa bilang lumayan general ya, karena kan supply demand itu terjadi gitu, karena saking banyaknya yang mau lowongan pekerjaan, perusahaan merasa ya tidak harus membayar tinggi gitu ya. Gimana menurut Kak Kelin sendiri? Benar, nah itu mungkin kendala buat para pekerja merasa kok susah ya cari pekerjaan gitu. Toh ada pun tidak sesuai dengan gaji yang saya inginkan gitu, pinginnya setinggi-tingginya. Sedangkan kebalikan dengan perusahaan merasa ini kandidat banyak gitu, tapi belum tentu banyak yang cocok juga gitu. Dan perusahaan mungkin dari segi perusahaan juga nggak akan begitu masuk kayak setinggi-tingginya juga kan gitu. Akan ngelihat dulu performance karyawan ini nanti gimana, baru nanti dinaikin pelan-pelan. Jadi memang fenomena itu real karena apalagi kita di kota besar gitu ya, dimana persaingannya mungkin lebih ketat. Banyak yang sudah sampai kuliah gitu, S1. Jadi kan banyak nih. Nah cuman menurutku dengan kondisi zaman yang sekarang, mungkin kalau dulu kita merasa oke, kalau udah lulus kuliah kerja di kantor gitu ya, atau di perusahaan gitu besar, bener. Nah sekarang misal aku ngobrol gitu ya sama Bapak Grab, hitung-hitung Bapak Grab kok penghasilannya juga lumayan gitu ya, bisa aja ngalahin yang di SCBD gitu kan, kalau misal Bapak Grab ini memang aktif gitu. Jadi nggak melulu harus kita, kalau kita dulu bilangnya harus pekerjaan yang formal gitu ya, sekarang pekerjaan non formal pun juga bisa menghasilkan gitu. Jadi yang penting halal gitu kan, halal, legal, terus gimana cara kita mengelola uangnya. Bener, berarti ibarat kata sambil kita belajar mengelola uangnya sebenarnya nggak usah malu, nggak usah takut gitu ya kalau nggak kerja di kantoran, apalagi anak muda kan banyak yang malu gitu. Bahkan yang ada sempat viral baru-baru ini kayak penjual nasi goreng itu bisa di atas 15 juta gitu ya penghasilannya. Itu aku juga agak kayak, hah? Saya kenal lagi nih tukang nasi goreng. Lain kali apa saya mau tanya-tanya juga setiap tukang nasi goreng gitu ya. Terus kayak jualan es lah di depan rumah ya dengan merek tertentu yang populer kan, banyak istri-istri katanya, wah kalau jualan ini, wah jangan mau gini-gini. Padahal pas dihitung-hitung jualan seblak, jualan es, kayaknya lumayan juga ya, jadi menarik. Apa kita harus resign untuk jual es pada gitu ya? akhirnya angka yang berbicara ya Mas. Bener, jadi buat kawan Visos semua juga gak harus takut gitu ya, misalnya bagi yang belum menempuh pendidikan tinggi gitu, atau mungkin dari keluarga yang sebenarnya backgroundnya tidak mendukung gitu ya, misalnya tidak boleh ke kota, atau misalnya tidak ada akses pendidikan dan pekerjaan. Sebenarnya semua pekerjaan itu balik lagi kan ke penghasilannya juga dan spendingnya tadi ya. Sebenarnya kita penekanannya di spending dan financial planningnya itu yang harus dibenarin gitu loh. Balik lagi berarti kalau udah ngomongin tadi penghasilannya, sekarang gimana sih cara nambah naikin buying power dari seseorang itu sendiri? Misalnya biar mereka pelan-pelan kan goalsnya nanti untuk ada yang membeli aset, ada yang misalnya menikah dan lain-lain. Naikin buying power itu saat ini gimana sih? Atau apakah bisa dengan memperbaiki diri aja, misalnya kalau pekerja ya memperbanyak kualitas dalam bidang tersebut, atau juga bisa side hustle sambil bekerja, atau memanfaatkan investasi, atau gimana menurut Kak Kelin? Mungkin dari buku yang aku baca gitu ya, penulisnya ini namanya Naval Ravikant gitu. Dia tuh bilang nggak melulu orang tuh harus cuman ngejar gelar gitu ya, S1 lanjut S2 gitu. Kamu tuh harus bisa cari skill apa gitu ya yang bisa mendatangkan kamu income yang lebih banyak gitu. Dalam arti kamu harus punya skill yang bisa naikin earning power kamu gitu. Kamu ini cari gitu, cari apa dan kamu good at it gitu ya. Nah, dan itu
Mungkin kita ambil contoh juga deh kayak Bang Radit gitu. Nggak semua orang mau jadi penulis gitu. Karena mungkin jalannya jauh sekali itu. Banyak yang lebih milih udah dah saya jadi mungkin Writer di jalur perusahaan misalnya gitu ya, kalau akuntan penulis. aja gitu. Akuntan gitu ya. Tapi Bang Radit nggak menyerah kan. Dia menekuni itu selama belasan tahun gitu ya. Mungkin 20 puluhan tahun. Sampai akhirnya dia sukses gitu. Sampai akhirnya ada orang yang mau bayar dengerin stand up dia gitu. Materi apa yang dia tulis gitu. Dan sama kayak kita juga sekarang jangan cuma melulu pokoknya saya harus ngejar nih pendidikan udah S1 udah selesai gitu. Cari beberapa skill lain yang zaman sekarang juga makin aneh-aneh ya. Zaman sekarang mungkin yang lagi hype ngomongin AI gitu. Jangan kayak tutup mata, udahlah nanti aja nunggu kalau udah bener-bener polish ya produknya kita pakai gitu. Ya belajarlah dikit-dikit juga itu. Prompting gitu. Bener, bisa ngebantu produktivitas kita juga. Atau bahkan juga bisa mendatangkan penghasilan. Banyak di luar sana yang udah manfaatin AI bikin produk digital gitu. Di luar pro kontranya dengan dunia kreatif gitu ya. Karena kan sebenarnya balik lagi, kita kan mau gak mau, kita cuman bisa berkembang mengikuti teknologi ya. Kita nggak bisa melawannya gitu. Karena kita lihat dari dulu komputer, terus datang internet, smartphone, itu kita media sosial, kita harus mengikuti alur sih mau nggak mau. Dengan kita menyesuaikan dengan diri kita juga gitu ya. Berarti itu menarik banget sih yang Kak Kelin bilang. Kalau sebenarnya kan berpikir kreatif itu kan mencari jalan keluar yang tidak populer gitu ya, yang out of the box gitu. Balik lagi kalau tadi misalnya Bang Radit dan komedian-komedian lain banyak yang misalnya menulis terus di zaman itu ini aku ngikutin beliau juga ya. Jadi dia bilang kan kayak malam minggu Miko itu jenisnya pokoknya yang belum ada di Indonesia nih, belum populer. Dia lihat dari referensi luar. Dia kenalkan ke Indonesia, dia jadi yang pertama. Itu kan sebenarnya berpikir kreatif juga. Dengan saya menjadi yang pertama, kalau ini diterima, saya bisa menjadi yang pencetusnya gitu loh. Terus dia lihat lagi stand up comedy, mungkin bukan pertama tapi belum ada nih komunitas, belum ada show. Jadi dia coba juga. Hal-hal seperti itu kan sebenarnya yang masih banyak bisa kita explore di Indonesia ini terutama ya. Karena kan kita di bagian Asia Tenggara sebenarnya masih banyak hal-hal yang sebenarnya kita belum kenal gitu. Bukan berarti kita bisa tutup mata. Kita bisa juga melihat perkembangan teknologi ini sebagai peluang gitu ya. Karena kan kemudahan informasi kan sangat dirasakan semua orang gitu ya. Kalau kemudahan informasi sendiri menurut Kak Kelin gimana? Kayak misalnya finansial sendiri ya. Kalau dulu tuh ya harus ke financial planner atau bahkan dulu tuh nggak ada, harus ke bank, harus ke nanya yang orang kaya banget atau gimana. Aksesnya tuh susah. Sedangkan sekarang walaupun ada batasnya tapi nanya AI misalnya tentang misalnya inflasi, tentang instrumen investasi itu kan udah bisa. Ada Google dan lain-lain. Itu menurut Kak Kelin apa positif dan negatifnya? Oke, pastinya sangat membantu ya dengan perkembangan teknologi gitu. Tadi mungkin mau ngerespons yang Mas Namraj bilang Bang Radit itu sih. Itu aku melihat fenomena itu tuh aku keinget ada buku yang judulnya Purple Cow gitu. Dan itu exactly yang dilakukan Bang Radit. Adalah dia kayaknya pernah ngomong juga deh. Dia merasa lebih baik untuk menjadi sedikit lebih berbeda daripada menjadi sedikit lebih baik gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan nih yang saingan. Dia bikin produk ini, dia bikin produk ya udahlah kita bagusin dikit lagi gitu. Fiturnya lagi. Bener. Akhirnya mereka saingan di harga lah gitu, dari jor-joran promosinya gitu. Tapi ada sebagian orang yang merasa oke, saya mau jadi sedikit lebih berbeda gitu. Dan Bang Radit menempuh jalur yang itu gitu. Terus mungkin ngomongin yang tadi AI gitu ya. Plusnya adalah pastinya akses terhadap informasi itu jauh lebih mudah gitu. Kalau dulu kita mungkin bingung ya, ini inflasi berapa sih, data inflasi gitu kan. Terus misal pemahaman tentang suatu emiten gitu ya. Sekarang kita dengan kita Google gitu, bahkan tanya AI bisa langsung di summary gitu. Tapi mungkin negatifnya adalah jangan sampai kita terlalu tergantung gitu terhadap AI. Karena balik lagi ya mungkin dengan semua informasi yang didapat itu bisa membangun conviction kita gitu ya, atau keyakinan kita terhadap suatu instrumen investasi. Cuman at the end yang pegang kendali kan kita. Jadi kita yang harus menentukan gitu. Jadi jangan
suatu informasi yang kita dapat dari AI, oke, kita cuman ambil dari sini, udah kita telan mentah-mentah, kita jadikan dasar. Nanti kalau udah jalan gitu ya syukur-syukur kalau benar, happy gitu. Tapi kalau misalnya gagal, terus misal ditanya, ya kenapa dulu beli itu gitu? AI yang Ya suruh. karena iya, karena udah konsultasi sama AI, kan nggak bisa gitu. Despite apa ya, ini merembet mungkin ke perencanaan keuangan juga ya. Jadi di luar sana mungkin yang mirip-mirip dan sekarang banyak penggunaan AI-nya adalah ngobrol tentang mental health gitu, Mas. Wah, Nah itu sama sih. jadi Jadi bahaya gitu ya, borderline takut menggantikan gitu ya mereka merasanya. iya, mungkin kalau mau tanya gitu, oh kenapa kok saya bisa gini gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi banyak juga yang orang itu langsung mendiagnosa gitu. Nah itu kan salah, harusnya kan itu tetap ke expertnya, yaitu ke psikolog atau ke psikiater. Karena mereka kan ada assessment sendiri nih gitu. Balik lagi sama juga sih, financial planning kan juga ada diagnosa, misalnya apakah kamu profil risikonya gimana, itu kan sebenarnya nggak bisa dengan cuman membaca doang. Kan ada misalnya beberapa pertanyaan lah dari financial planner, dinilai dan lain-lain gitu ya. Oke, menarik banget. Jadi aku juga mau menyambung dikit tadi yang soal sedikit lebih beda gitu ya. Itu bisa juga Konvisto gunakan semua gitu ya. Kalau untuk misalnya di bisnis juga, apakah mau membangun bisnis yang misalnya kan F&B atau misalnya fashion, itu kan sebenarnya udah banyak ya, sangat menjamur gitu ya. Gimana caranya menjadi terlihat, kayaknya untuk menjadi yang lebih baik tuh agak susah misalnya kalau kita mau menjadi UMKM, karena kan sudah saingan itu sudah pabrik-pabrik, bahkan dari impor-impor dari luar gitu ya. Berarti salah satu jawabannya menjadi lebih beda gitu ya. Kayak misalnya kalau kita dagang makanan, apa sih yang bedanya? Apakah ini fusion? Apakah ini pertama di Indonesia? Dan lain-lain gitu ya. Kalau dari segi bisnis sendiri, menurut Kak Kelin, gimana sih fenomena ini? Apakah sudah cukup diutilisasi oleh masyarakat gitu? Atau sebenarnya masih sedikit nih yang tahu soal ini? Kalau menurutku, apalagi ngeliat di kota besar kayak Jakarta, banyak sih Mas itu. Kalau kita ke contoh nih, kita main ke Blok M gitu ya. Kayaknya tiap minggu beda gitu ya. Ada aja yang buka baru gitu, dan memang unik-unik gitu. Jadi aku lumayan suka tuh balik ke Blok M itu untuk ngeliat, wah ada apa lagi nih, buka apa lagi nih gitu. Dan itu nggak main-main loh, banyak banget yang antri. Bahkan ada yang dari katanya jam 4 pagi tuh antri gitu. Nah itu adalah suatu inovasi yang ya mungkin cuman bisa kita lihat di kota besar gitu. Karena aku pernah juga mengajar ke daerah yang pedalaman tuh susah gitu. Mereka mau berinovasi pun tapi misal nggak ada pembelinya gitu. Itu aku ngeliat sih kalau di Jakarta ya. Gitu. Oke, berarti tergantung juga dengan kita melihat behavior dari calon pembelinya juga ya. Karena kan belum tentu mereka menyambut dengan baik gitu. Menarik banget sih. Bahkan kan ada istilahnya katanya untuk menamatkan Blok M tuh butuh bertahun-tahun gitu ya. Menamatkan. Bahkan udah ada yang menyebut Blok M adalah negeri gitu. Iya, negara Blok M gitu ya. Oke, berarti kita summarize sedikit, kita balik ke buying power untuk membeli aset gitu ya. Dari semua yang sudah kita obrolin tadi, berarti kesimpulannya apa sih yang kesalahan umum yang bikin orang-orang tuh ngerasa nggak bisa punya aset, dan kira-kira apa yang bisa mereka perbaiki? Oke, yang sering terjadi kayak tadi yang udah aku bicarain juga, datanya adalah nunjukin walaupun gaji mereka naik gitu ya, tapi mereka nggak punya sistem finansial yang jelas itu. Dimana ya again masih belum ada nih begitu dapat uang, berapa yang harus dia sisihkan dulu buat ditabung di investasi, baru berapa sisanya yang boleh dipakai. Itu dulu yang penting. Terus yang kedua, kalau kita bandingin gitu ya sama zaman dulu, menurutku mungkin battlefield-nya aja yang berbeda gitu, dan peraturannya yang berbeda. Dan banyak orang itu yang takut untuk memulai gitu ya. Justru menurutku itu salah. Kita mulai aja dulu, sambil kita pelan-pelan belajar gitu. Tapi memang mulai dari yang low risk gitu ya, jangan langsung yang high risk. Banyak di luar sana yang mulai langsung high risk, tapi ujung-ujungnya kapok. Malah nggak investasi gitu ya, di zaman-zaman itu ya. Kalau misal saham yang masih aman-aman, naiknya dikit-dikit, udah dapet dividen, mungkin seneng, happy gitu. Tapi once udah mainnya yang kayak FOMO, oke ikut IPO. Yang 2 terus menit, yang ikut 2 menit langsung cabut gitu. Iya, nah itu mungkin langsung ini ya greget, deg-degan udah kapok. Nah itu jangan sih. Kan itu malah mengambil opportunity cost tadinya yang harusnya dia bisa investasi panjang gitu.
dia malah nafasnya pendek nih. Karena udah kejegal duluan kan gitu. Jadi itu, jangan takut untuk memulai. Oke, iya menarik banget sih. Karena kaitannya dengan kita yang baru memulai investasi ini, banyak juga kan yang ngomongin karena udah gak ada profil risikonya, langsung tiba-tiba mulai. Gak kerasa dia hitung-hitung udah 8 tahun dia investasi. Kalau gak salah di podcast Bang Radit juga baru-baru ini diomongin kayak, loh kok malah minus ya kalau dihitung-hitung gitu kan. Ada plus, ada minus, ada plus. Tapi kalau dihitung-hitung malah minus gitu. Itu karena mungkin mereka gak evaluasi juga. Misalnya kalaupun udah ada kesalahan, walaupun sebenarnya mereka ngerasa sih udah bisa gitu, misalnya baca chart, bahasa segala macam, tapi kan banyak faktor lain gitu ya. Ini mungkin untuk sedikit yang udah expert, misalnya menurut Kak Kelin gimana nih untuk penutupan? Kayak teman-teman yang sudah mungkin bukan daily trader lah, tapi yang udah sambil swing, udah menjadikan misalnya saham dan misalnya kripto atau instrumen lain itu sebagai income tambahan mereka, itu apa aja sih kalau secara mindset yang perlu dilakukan? Misalnya tadi apakah evaluasi, apakah juga perlu menentukan batasan-batasan, atau ada diversifikasi juga, atau gimana menurut Kak Kelin? Nah, pastinya tetap perlu yang namanya evaluasi, atau kalau misal di portfolio biasanya ada namanya rebalancing gitu. Dan mungkin sesimpel ini juga sih, berhubung ini udah deket kayak SPT gitu ya, ini lagi diperpanjang sampai April. Untung gitu. ya, aku juga yang belum. Buat yang belum sampai April. Nah, sesimpel kita tuh bisa ngeliat juga gitu ya, perkembangan net worth kita tiap tahun. Dari total aset kita dikurangi total hutang gitu. Nah, kalau misalnya memang bertumbuh gitu ya dari tahun ke tahun, oh ternyata net worth kita ini bertambah gitu ya, berarti itu menunjukkan indikasi yang baik. Tapi banyak juga orang yang karena nggak pernah nyatet gitu ya, terus mungkin agresif duluan, ternyata malah turun. Atau mungkin merasa, saya beli mobil lah karena mobil ini aset. Itu. Padahal jangan lupa kalau mobil adalah aset yang depresiatif. Yang ada nantinya kalau ditaruh di SPT gitu, ternyata 5 tahun lagi malah nilainya menurun. Nah itu perlu dievaluasi. Kemudian kalau ngomongin tentang portfolio gitu ya, instrumen investasi, balik lagi ya tadi ke profil resiko dan juga mungkin usia kali ya. Oke. Usia dan tanggungan biasanya. Apalagi kalau udah ada tanggungan pastinya lebih konservatif lah. Mungkin sebagian udah saya nggak usah terlalu agresif, saya taruh misal di obligasi gitu untuk mempreserve. Yang penting saya dapat passive income ini udah cukupin tuh buat kebutuhan hidup saya, udah cukup. Sisanya mau saya pakai lah, mau saya kembangin jadi bisnis, mau saya masukin ke instrumen yang ya kayaknya bisa nih gitu, agak spekulasi dikit selama dia udah aman ya nggak masalah. Apalagi yang sandwich generation gitu ya. Wah, masuk lagi nih kita. Mungkin itu untuk another time gitu ya. Buat teman-teman semua pastinya secara kesimpulan sih untuk beli aset tuh bukan berarti nggak mungkin gitu ya. Itu masih ada, tapi itu juga menjadi pilihan karena kita jangan lupa selain dari angkanya juga, kita ada behaviornya juga. Belum tentu semua orang itu cocok mau atau perlu untuk memiliki aset. Karena aset sendiri kan juga bukan hanya yang fisik, tapi ada juga yang non fisik, portofolio, dan lain-lain juga bisa kalian bangun. Jangan lupa juga untuk membangun mimpi kalian gitu ya. Dengan misalnya tujuan keuangannya, ada yang menikah, ada yang punya anak, sampai nanti dana pensiun. Oke, mungkin segitu aja Kak Kelin. Terima kasih hari ini udah datang di Investasiku lagi. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode Invest Talk selanjutnya. Buat teman-teman yang mau kepoin Kak Kelin, sekali lagi nih boleh di mana dan terima apa aja nih dari akunnya gitu ya. Terima apa aja, bisa di Instagram @kelinm08, banyak sharing tentang konten-konten keuangan gitu. Oke, berarti buat yang mau untuk book menjadi klien juga bisa dari situ? Iya, bisa. Oke, yang mau endorse juga boleh ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih Kak Kelin sekali lagi waktunya dan sharingnya pada episode kali ini. Insightful dan sangat menarik gitu ya, jadi agak panjang nih obrolan kita. Jangan lupa juga untuk kawan Visto semua untuk terus bertransaksi di aplikasi Investasiku. Kita ada saham, obligasi, dan reksadana untuk bisa dibeli sesuai dengan profil risiko masing-masing dan pastinya mendapat cashback MPC point yang bisa kalian tukarkan lagi menjadi produk reksadana. Jangan lupa juga like dan share, juga komen pendapat kalian tentang video kali ini. Tonton juga episode lainnya di Investalk. Dan kepoin juga media sosial kita ada di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Sampai jumpa di episode Investalk selanjutnya. Investasiku for better tomorrow.